Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Noviar Andika Panjiwiratama, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Communication Plan sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Etika Komunikasi Bisnis sebagai dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Neni Yulianita, Dr. MSI. Pada semua, selamat menyimak ya. Jenis produk atau barang yang dipasarkan atau dijual dalam online shop Honeybuds ini adalah barang-barang branded yang otentik tentunya dan up to date pastinya, seperti dimulai dari tas, kemudian sepatu, sandal, bahkan sampai kacamata pun ada di online shop Honeybuds ini. Setelah kita mengetahui sekilas tentang profil bisnis online shop Honeybuds, kemudian kita lihat juga tentang jenis-jenis produk yang dipasarkan atau dijual di dalam online shop ini. Nah, sekarang kita beranjak ke latar belakang dari online shop Honeybuds ini. Nah, yang pertama adalah menyadari antusiasme pasar terhadap barang branded itu sangat tinggi. Kemudian jumlah penduduk Indonesia yang tinggi itu sebagai potensial market. Kemudian yang kedua, perkembangan media sosial sebagai marketplace dalam bisnis online itu sangat sederhana, itu sangat mudah dan bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah bisnis fashion yang selalu berkembang dan berinovasi. Kemudian yang terakhir, online shopping sebagai hobi menjadi penghasilan tambahan. Itulah hal-hal yang melatar belakangi terbentuknya online shop Honeybuds ini. Tujuan bisnis dalam online shop Honeybuds ini adalah yang pertama, yaitu sebuah ide bisnis yang berawal dari minat, kemudian berkembang menjadi sebuah peluang usaha. Dan yang kedua adalah profit oriented. Dalam sebuah rencana bisnis komunikasi terdapat strategi, target maupun analisis bisnis yang dilakukan. Yang pertama, strategi yang digunakan dalam bisnis online shop Honeybuds ini menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk, kemudian yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, dan yang keempat adalah promotion atau promosi yang dipadukan agar menghasilkan sebuah respon yang diinginkan di pasar. Kemudian target atau segmentasi pasar yang menjadi sasaran di dalam bisnis online shop Honeybuds ini adalah pria, wanita maupun anak-anak yang menyukai barang-barang otentik. Kemudian analisis bisnis yang dilakukan di dalam online shop Honeybuds ini menggunakan analisis SWOT sebagai sebuah metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam usaha bisnis Honeybuds. Dalam strategi 4P yang pertama yaitu produk, di mana produk yang disediakan adalah barang-barang branded dan otentik yang terdiri dari tas, kemudian sepatu, sandal, pakaian, kacamata, dan barang-barang lainnya. Yang kedua adalah price. Nah, harga bervariasi tergantung jenis barang dan merek yang dipasarkan atau dijual di dalam online shop ini, dengan harga yang relatif lebih rendah atau lebih murah jika dibandingkan dengan bisnis yang sejenis, tentu dengan tidak mengurangi kualitas maupun keaslian produk yang dijual. Yang ketiga adalah place. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pembelian dan pengiriman barang, terdapat 3 tempat pengiriman barang. Yang pertama yaitu ada di Kota Balikpapan untuk mencakup wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Yang kedua ada di Kota Pematang Siantar untuk mencakup wilayah Sumatera dan sekitarnya, dan yang ketiga adalah berada di Bandung untuk mencakup wilayah Jawa dan sekitarnya. Kemudian strategi yang keempat yaitu promotion. Dalam hal ini promosi yang dilakukan yaitu melalui media sosial dengan menggunakan Instagram, WhatsApp maupun Telegram. Analisis bisnis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan, di mana di dalam bisnis online shop Honeybuds terdapat 4 kekuatan. Yang pertama yaitu amanah atau dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, gambar dan kualitas barang yang diposting di Instagram Honeybuds adalah barang-barang yang terjamin keasliannya atau kita sebut dengan barang-barang otentik. Yang ketiga, harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan bisnis sejenis tanpa mengurangi kualitas maupun keaslian dari produk yang dipasarkan atau dijual. Kemudian yang keempat, untuk memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dalam bisnis online shop ini, maka online shop Honeybuds menggunakan transaksi dengan skema syariah atau akad salam sesuai dengan Dewan Fatwa Syariah Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Nah,
Yang pertama adalah keterbatasan SDM yang dimiliki oleh online shop Honeybuns, di mana sampai dengan saat ini operasional bisnis masih dilakukan oleh owner itu sendiri. Yang kedua adalah jasa ekspedisi, di mana jasa ekspedisi sebagai third party itu terkadang menyebabkan ketersediaan barang tidak sesuai estimasi. Kemudian opportunities atau peluang, yang pertama yaitu perkembangan bisnis fashion yang terus berinovasi. Yang kedua, media sosial sebagai marketplace itu dapat menjangkau banyak calon pembeli. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan jenis bisnis yang sejenis atau online shop itu semakin banyak dan semakin berkembang. Nah, yang kedua, perubahan lingkungan pasar juga mempengaruhi atau dapat dijadikan sebagai ancaman. Nah, yang ketiga, masih menggunakan media sosial yang bersifat publik tidak berbayar, sehingga akan sangat bergantung terhadap provider. Sebelum saya akhiri video saya pada kesempatan kali ini tentang bisnis communication plan online shop Honeybuns, kepada teman-teman semua yang ingin lebih mengetahui tentang jenis barang ataupun produk yang dipasarkan di dalam online shop Honeybuns ini, silakan follow Instagramnya @honeybuns. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya tentang bisnis communication plan online shop Honeybuns dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.